Di sudut-sudut paling gelap arsip dunia, ada cerita-cerita yang tersimpan rapat. Ini bukan cerita hantu biasa. Ini adalah laporan tentang tempat-tempat yang gak cuma ditinggalkan, tapi seolah sengaja dihapus dari kenyataan. Kisah-kisah ini anehnya punya pola yang sama dan sangat mengganggu. Hari ini kita akan coba menyatukan kepingan fakta dari salah satu kasus yang paling membingungkan. Coba deh kalian bayangin, ada sebuah komunitas, sebuah desa yang hidup. Lalu dalam semalam, semua catatan tentang keberadaan mereka lenyap. Begitu saja, tanpa jejak, tanpa ada satupun penjelasan. Nah, ini dia inti dari misterinya. Sebuah desa yang resmi terdaftar, aktif, dihuni ratusan jiwa, tiba-tiba nggak ada lagi di peta. Hilang juga dari arsip pemerintah. Nggak ada catatan bencana alam, perang, atau program relokasi apapun. Seolah-olah ada yang sengaja menekan tombol delete pada sepotong realitas. Perbedaannya tuh gamblang banget dan kelihatan disengaja. Kalau kita lihat peta-peta cetak yang lama, desa itu ada di sana, jelas banget. Tapi di semua peta digital modern atau cetakan terbaru, lokasinya cuma tanah kosong. Nggak ada namanya, nggak ada apa-apa. Ini bukan salah pemetaan ya, ini adalah sebuah penghapusan yang sistematis. Ketika beberapa orang yang penasaran akhirnya berhasil menemukan lokasi fisiknya, apa yang mereka temukan di sana? Jujur, jauh lebih bikin merinding daripada sekedar desa hantu. Rumah-rumahnya masih berdiri kokoh. Semuanya tertata dengan sangat rapi, bahkan terlalu rapi. Rasanya bukan seperti tempat yang kosong, tapi tempat yang membeku. Seolah waktu berhenti, tepat di tengah satu tarikan nafas. Makanan yang belum habis dimakan masih ada di piring di atas meja. Seolah pemiliknya cuma pergi sebentar dan bakal segera kembali. Tapi mereka nggak pernah kembali. Baju-baju bersih masih tergantung rapi di lemari. Buku-buku tergeletak terbuka di meja. Sepertinya para penduduknya lenyap begitu saja, hanya dengan pakaian yang menempel di badan mereka. Dan ini dia bagian yang paling bikin nggak masuk akal. Nggak ada satupun pintu yang didobrak. Nggak ada barang yang pecah atau berantakan. Keheningan di sana terasa sangat teratur. Ini bukan tempat yang ditinggalkan karena panik. Ini adalah tempat yang sengaja dikosongkan. Satu-satunya anomali, satu-satunya petunjuk terjadi pada malam sebelum desa itu menjadi sunyi. Penduduk dari kampung tetangga cerita kalau mereka mendengar suara dengungan yang aneh. Suara rendah yang terus-menerus dan bikin bulu kuduk berdiri. Suara itu bikin hewan ternak panik dan anjing-anjing melolong gak berhenti sampai pagi. Keesokan harinya, desa di sebelah mereka sudah lenyap. Tentu saja, kejadian segila ini nggak mungkin nggak ketahuan, tapi respons dari pihak berwenang justru menambah lapisan misteri baru. Bukannya melakukan investigasi yang transparan, yang terjadi malah operasi penutukan informasi yang cepat dan efisien banget. Cuma ada satu kesaksian, satu-satunya, dari seseorang yang kebetulan meninggalkan desa beberapa jam sebelum semuanya terjadi. Dia menggambarkan perasaan yang sangat gak nyaman, seolah udaranya jadi berat dan ada perasaan aneh seperti terus-menerus diawasi. Nah, setelah dia memberikan kesaksian singkat ini ke seorang jurnalis lokal, orang ini pun ikut menghilang. Pola responsnya selalu sama dan cepat sekali. Pertama, area itu langsung ditutup total. Alasannya? Keamanan. Kedua, berita-berita singkat yang sempat muncul di media lokal tiba-tiba ditarik. Hilang begitu saja. Dan ketiga, siapapun yang coba menggali lebih dalam, entah itu jurnalis atau peneliti, dapat saran tegas untuk mundur. Ini jelas bukan prosedur standar. Ini adalah operasi penutup. Beberapa tim independen yang nekat mencoba mendekati zona terlarang ini melaporkan serangkaian anomali yang konsisten. Baterai kamera dan GPS mereka tiba-tiba habis dalam hitungan menit. Kompas jadi gila, berputar nggak jelas, sinyal komunikasi mati total. Dan bukan cuma itu, mereka semua mengalami efek fisik yang sama, pusing, mual, bahkan ada yang mengaku mendengar suara bisikan samar di tengah keheningan mutlak. Kalau fakta ditutup-tutupi, ruang kosong itu pasti akan diisi oleh teori. Manusia butuh penjelasan kan? Sekalipun penjelasan itu kedengarannya gila. Dari semua spekulasi yang ada, teori-teori ini bisa kita kelompokkan jadi dua kubu besar. Di satu sisi ada yang mencoba berpikir rasional, mungkin ada kebocoran gas alam beracun atau fenomena geologis yang aneh. Tapi nggak satupun dari teori ini yang bisa menjelaskan kenapa desa itu harus dihapus dari peta. Nah, di sisi lain muncullah teori yang lebih ekstrim. Sebuah eksperimen rahasia pemerintah yang lepas kendali, atau bahkan menipisnya batas antara dimensi kita dan dimensi lain. Semakin sedikit bukti, semakin liar spekulasinya. Dan sekarang,
kita sampai pada fakta yang paling meresahkan. Kasus ini ternyata bukan sebuah anomali. Di berbagai belahan dunia, dari hutan lebat sampai gurun terpencil, ada laporan-laporan serupa tentang komunitas kecil yang lenyap dengan pola yang identik. Penghuninya hilang, areanya ditutup rapat, dan catatan resminya dihapus. Tapi anehnya, nggak pernah ada satupun upaya resmi untuk menghubungkan titik-titik ini. Pada akhirnya, kisah ini lebih dari sekedar cerita misteri biasa. Ini adalah sebuah studi kasus nyata tentang batas pengetahuan kita. Ini adalah bukti bahwa ada peristiwa-peristiwa di dunia ini yang terjadi di luar jangkauan penjelasan sains dan logika kita saat ini. Semua ini mengarah pada satu kemungkinan yang sangat mengganggu. Mungkin area itu tidak ditutup untuk melindungi kita dari apa yang ada di dalamnya. Bisa jadi sebaliknya, area itu ditutup untuk melindungi apapun yang ada di dalamnya dari kita, untuk membiarkannya tetap tidak terganggu. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Kalau sebuah komunitas manusia yang utuh bisa dihapus dari sejarah tanpa ada yang bertanggung jawab atau memberi penjelasan, pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi pada mereka. Pertanyaannya adalah, apa lagi yang sudah terjadi di luar sana yang kita sama sekali nggak tahu?